warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pertemuan kali ini ya, mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Nah, untuk materi hari ini masih penjelasan tentang apa itu pemodelan data. Ya, pemodelan data atau biasa disebut juga model data merupakan sekumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan antar data, semantik atau makna, data dan batasan data. Dengan menggunakan model data ini, maka akan memberikan kemudahan untuk melakukan evaluasi atau menganalisis. Dan dilakukan juga perbaikan sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS atau Database Management System-nya. Pemodelan data ada beberapa model, yaitu model hierarki, jaringan, dan relasional, serta berorientasi pada objek. Yang paling banyak dipakai saat ini adalah model yang relasional. Nah, kenapa model relasional? Ya, model relasional yang terkenal adalah entity relationship. Nah, atau biasa kalau pernah dengar itu diagram IRD ya. Ada 3 hal yang paling penting dalam IRD, yaitu terdapat entitas, relationship, dan atribut. Nah, apa saja yang 3 hal penting ini? Nah, di sini kita akan jelaskan. Yang pertama, entitas. Entitas adalah objek sesuatu yang ada atau eksis dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Baik itu buku, orang, liburan, absensi, itu contoh dari entitas. Keberadaan dari entitas biasanya berdiri sendiri dan bisa nyata maupun tidak nyata. Entitas digambarkan atau direpresentasikan dengan menggunakan sekumpulan atribut. Entitas orang mempunyai atribut nama, ya, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Begitu juga dengan entitas buku, misalnya ada nama penciptanya, judul bukunya, ya kan? Lalu tahun terbitnya, ya. Nah, itu salah satu contoh dari entitas. Paham ya? Kemudian atribut. Atribut merupakan penggambaran data dari entitas. Setiap atribut harus dijelaskan dengan suatu nilai. Misalnya, entitas orang mempunyai atribut nama dengan nilai Adi Dewanto. Nilai dari atribut tersebut juga dapat diatur. Misalnya, panjang karakter dari nama tidak boleh lebih dari 15 karakter. Ya, itu kita bisa atur sendiri. Kemudian pengaturan nilai atribut ini disebut dengan domain. Ya, domainnya berapa? Ya, berapa karakter berarti. Selain dapat diatur, nilai atribut juga dapat bernilai tunggal maupun jamak atau multi-valued, sederhana atau simple atau gabungan dari komposit, kosong atau nul atau harus ada not null, dan key primary key atau foreign key atau non key. Dalam atribut juga terdapat istilah storage atribut, yaitu atribut yang langsung terlihat pada entitas atau atribut nama, atribut alamat, dan derived atribut dinamakan, yaitu merupakan atribut hasil perhitungan dari atribut yang lain, misalnya atribut umur dihitung dari atribut tanggal. Nah, masuk ke relationship ya. Yang ketiga, relationship itu menggambarkan asosiasi atau hubungan yang nyata di antara beberapa entitas. Tingkatannya adalah yang pertama unary, yaitu cuma ada satu entitas saja. Binary melibatkan dua entitas, ternary melibatkan lebih dari dua entitas. Ternary jarang sekali terjadi, paling banyak adalah binary ya, biasanya itu yang paling banyak dua relationship. Sedangkan derajat relasinya dapat one to one. Ya, bisa dilihat dari gambar 1 ya, yang A itu one to one ya, contohnya untuk relasi. Lalu one to many itu gambar 1 yang B ya, itu dia one to many, artinya satu ke banyak. Lalu yang gambar C itu many to one, dari banyak ke satu. Dan many to many, banyak ke banyak. Nah, bisa dilihat dari setiap hubungan garisnya ini. Ya, jadi saya rasa paham lah untuk ini ya, one to one itu hanya satu garisnya. Lalu untuk one to many itu dua, artinya dari satu ke banyak ya. Lalu yang many to one itu adalah dari yang banyak ke satu, lalu many to many dari banyak ke banyak. Nah, itulah hubungan relasi atau relationship. Lalu gambar 2 merupakan entity relationship
atau diagram IRD yang merupakan contoh basis data sederhana dari perpustakaan. Dari IRD, perpustakaan di atas terlihat bahwa hubungan antara entitas penerbit dan entitas buku adalah one to many atau satu ke banyak, entitas penerbit dan entitas buku. Ya, jadi kenapa penerbit dan buku adalah one to many? Karena penerbit hanya satu, sementara satu penerbit bisa menerbitkan beberapa buku. Maka hubungannya di situ adalah one to many, satu ke banyak. Paham ya? Yang artinya satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Nah, sebaliknya satu buku pasti diterbitkan oleh satu penerbit saja. Nah, di situ. Silahkan diterjemahkan sendiri untuk hubungan antar entitas yang lainnya. Hubungan antar entitas ini bisa terjadi karena adanya atribut yang berfungsi sebagai penghubung. Pada entitas penerbit dan buku terlihat ada kesamaan nama, yaitu kode penerbit. Kode penerbit inilah yang digunakan sebagai penghubung antara kedua entitas tersebut. Atribut kode penerbit pada tabel penerbit dinamakan primary key. Nah, primary key itu adalah salah satu kode unik ya, kita bilang. Sedangkan pada tabel buku dinamakan foreign key. Ciri dari primary key adalah yang pertama unik. Tidak boleh ada data yang sama. Contohnya NIP atau NIM ya, NIM mahasiswa kalian yang kalian punya itu unik ya, karena apa? Tidak sama dengan teman-teman yang lain. Ya, setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda-beda dan itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Contoh di atas, setiap penerbit diberi identitas unik yang berbeda satu sama lainnya. Lalu yang kedua, not null. Data ini harus ada, contohnya setiap pegawai negeri pasti punya NIP. Nah, ini adalah implementasi ke dalam DBMS-nya. Ya, setelah tadi sudah dapat hubungan relasinya, maka diaturlah bentuk diagram ke dalam DBMS-nya. Entitas dan atribut dalam IRD akan menjadi tabel dan kolom. Nah, seperti inilah hubungannya jika sudah disatukan dalam satu kolom. Ya, di mana ini kolom penerbit ya, apa saja yang ada di situ. Kode penerbit, nama penerbit. Lalu di buku juga, kode buku, ada judul, ada pengarang, ada jumlah buku, ada kode penerbit. Nah, di tabel pinjam apa saja? Di tanggal pinjam, NIM, kode buku, tanggal harus kembali, tanggal kembali. Lalu di tabel siswa apa aja? Ada NIM, nama, alamat, kota, tanggal lahir, jenis kelamin, email. Nah, apa saja yang berhubungan dengan siswa? Oke, untuk pembahasan hari ini sudah cukup ya. Nah, untuk tugas nanti akan saya lampirkan yang pasti masih berhubungan dengan relasi ya, karena ini masih awal sekali untuk perkenalan kalian. Jadi saya mau sampai kalian paham dulu hubungan relasinya. Setelah itu nanti baru kita masuk ke program. Oke, itu aja cukup untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.